Jadi sebelum saya melaporkan progres operasi SAR atau pencarian di hari keempat, jadi saya mau menyampaikan ada perubahan data primer atau laporan yang disampaikan dari IC, Incident Commander, bahwa memang jumlah korban terdampak sampai dengan jumlah korban pencarian itu memang dinamis, artinya bisa terjadi lebih dari yang kita cari. Jadi dari laporan IC, jumlah terdampak ada 155 jiwa, selamat 35 jiwa, dan dalam pencarian lebih kurang masih 80 jiwa atau 80 orang. Untuk proses pencarian pada hari keempat, alhamdulillah artinya dari mulai tadi pagi kami melakukan assessment dengan menerbangkan drone untuk bisa memapping proses pencarian atau menentukan sektor-sektor pencarian dari ada 3 sektor, sektor Alpha, Bravo, dan Charlie. Kita menentukan dari hasil menerbangkan drone. Di jam 7.30 kita ketahui bersama bahwa tadi pagi cuaca hujan sampai dengan siang tadi pun hujan. Tapi alhamdulillah artinya sore ini cuaca cerah sehingga di hari keempat kita sudah menemukan ada 8 packs. Artinya ada 8 body packs yang kita temukan di hari keempat, dan kami tim SAR gabungan sudah menyerahkan kepada tim DPI yang ada di Puskesmas. Dari ke-8 body packs, yaitu ada 4 body packs di workset A1, 3 body packs di workset A2, dan 1 body packs di workset B2. Jadi total 8 body packs. Jadi sampai dengan jam 17.20 total temuan mulai dari hari ke-1 sampai dengan hari keempat itu ada 47 body packs yang kami serahkan ke DPI. Kemudian kami mendapatkan informasi dari DPI, jadi tim DPI mendeklar atau merilis temuan dari hasil body pack yang kami serahkan di jam 19.30 WIB. Itu ada 27 body packs. Jadi dari 27 body packs yang disampaikan oleh DPI itu sudah ada di pos Basarnas, artinya jumlah korban baik laki-laki perempuan itu ada di posko Basarnas yang telah disampaikan oleh tim DPI. Jadi untuk teman-teman media, untuk hari ini, hari keempat, itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Pak, dari CNN Pak, tadi saya sempat melihat data satu di papan pengumuman, ada satu body pack yang ditemukan di area sektor C. Itu apa ada hubungannya dari tanah longsor itu? Kalau karena dilihat dari mapnya kan tidak nyambung lah area longsornya. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, di awal tadi Bapak sempat bilang ada 155 jiwa terdampak, 35 selamat dalam pencarian yang bagian awal 80 jiwa. Tapi kalau kita jumlahin itu hanya 115 Pak yang terdampak kalau kayak gitu.
Jadi yang selamat itu 75 ya, koreksi ya, bukan 35 tapi 75. Jadi memang sektor pencarian itu kami memang menentukan ada 3 sektor, artinya dari sektor Alpha, Bravo, Charlie. Jadi itu adalah sektor pencarian yang sudah kami mapping di dalam proses pencarian korban longsor. Berarti sektor C itu adalah bagian dari longsoran ini juga? Ya betul, artinya sektor C itu bagian, artinya sektor C itu semakin ke atas. Jadi ada sektor paling bawah itu sektor A, B, C, terus ke atas. Terus dari sektor pun ada terbagi menjadi sektor A1, A2, seterusnya seperti itu. Nanti juga karena kita ketahui bersama bahwa temuan pada hari ini itu ada di workset A1, workset A2, dan B2. Jadi dari 3 workset yang kita tentukan dalam proses pencarian itu ada 3 sektor. Jadi semakin ke atas itu kita semakin bertambah. Mulai A1, A2, A3 dan seterusnya. B1, B2, B3 seperti itu. Pak izin Pak, kalau di gambar C itu terpisah dari A dan B, itu di belakang Bapak izin Pak. Terpisah jauh, apakah itu masih tetap menyambung atau bahkan itu longsoran yang berbeda Pak? Atas yang warna biru itu Pak? Yang warna biru Pak terpisah. Ya, kenapa kita masukkan ke sektor C? Karena memang ada temuan di sektor C di hari ketiga, hari kedua kita ada temuan di sektor C. Makanya walaupun tidak masuk dalam sektor yang dari A, B, tetap kami fokuskan juga untuk di sektor C penemuan karena adanya temuan maka kita fokuskan juga masuk ke dalam proses pencarian seperti itu. Pak, untuk operasi hari ini apakah hingga pukul 17 saja atau seperti kemarin Pak, hingga pukul 18.30 masih ada lagi? Ya, untuk hari ini kita sampai dengan 17.20 tadi terakhir penemuan. Jadi semua tim dari setiap workset kami sudah perintahkan untuk turun, artinya untuk istirahat. Jadi proses pencarian kita hentikan, terus kita lanjutkan lagi untuk rencana operasi di hari kelima besok pagi. Ya, ya, ya baik. Jadi untuk informasi yang diberikan oleh tim DPI, ada 27 korban yang sudah teridentifikasi. Jadi nanti tim DPI juga akan menyampaikan kembali ke kami di jam 19.30. Itu nanti ada di posko utama yang ada di kantor desa. Itu akan memberikan informasi terhadap korban yang sudah teridentifikasi. Ya, jadi untuk proses pencarian kami tetap menentukan 3 sektor. Untuk fokus artinya kami tetap membagi beberapa tim di dalam satu. Contoh dalam sektor A ada A1, A2. Itu di dalam satu sektor saja kami bisa menurunkan sampai 5 tim, 7 tim dalam satu sektor. Jadi tetap fokus terhadap 3 sektor yang sudah kami mapping atau kami tentukan seperti itu ya. Pak, bisa diulangi Pak soal data tadi Pak, yang perbaruan data. Tadi disebutkan 100 sekian, kemudian ada revisi yang selama ini sekitar 70. Ya, jadi memang ini dinamika artinya jumlah korban terdampak itu lebih kurang bisa terus bertambah ya. Artinya karena pelaporan dari masyarakat atau ya warga terdampak longsor ini kan tidak langsung ke posko kami. Artinya semua terfokus ke posko IC yang ada di kantor desa. Jadi kami mendapatkan informasi lanjutan artinya apabila ada penambahan jumlah korban terdampak itu nanti dari
IC Incident Commander ya, atau IC yang akan menginformasikan kepada kami. Kami hanya melakukan proses pencarian terhadap korban longsor. Demikian. Pak, satu lagi. Mengingat cuaca nih Pak, ini kan sudah hari keempat, tapi semakin hari cuacanya kan makin buruk. Tadi beberapa kali sempat dihentikan. Ada skenario lainnya nggak Pak untuk mempercepat proses pencarian? Ya, artinya memang kita ketahui bersama bahwa cuaca ini menjadi hambatan di dalam proses pencarian. Tapi artinya ada solusi yang diberikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dari BPBD atau BMKG yang mencoba memodifikasi cuaca, karena memang itu menjadi harapan kami di lokasi bencana longsor ini terhadap cuaca. Tapi kita tidak bisa namanya upaya yang dilakukan. Tapi ya alhamdulillah, artinya dengan cuaca yang saat ini kita bisa ketahui bersama bahwa nanti hujan, nanti terang, itu juga ada progres ya, atau ada temuan-temuan yang kita dapatkan. Ya, harapan kita bersama semoga ke depan, di hari-hari ke depan cuaca semakin membaik, artinya proses pencarian terhadap korban longsor ini bisa lebih optimal. Ya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa korban dalam pencarian itu dinamis, artinya bisa ya bertambah. Artinya kita ada 80, lebih kurang 80 korban dalam pencarian. Jadi saat ini dari total temuan body pack 47 dari total dalam pencarian. Jadi saat ini lebih kurang 33 jiwa atau 33 orang yang dalam pencarian. Artinya ada pengurangan dari total lebih kurang 80 tadi dengan adanya penemuan atau penambahan body pack 47 di hari keempat. Jadi total dalam pencarian saat ini lebih kurang 33 jiwa. Demikian. Pak, ini kan udah 4 hari Pak. Nah mungkin kalau untuk agar para potensi aman dari bakteri-bakteri di jenazah itu, apa upayanya Pak dari pihak tim Basarnas? Ya, kami dari tim Basarnas artinya didukung atau dibantu oleh pemerintah daerah atau dari kementerian lembaga kepada tim relawan ya, atau tim pencari ini, yaitu ada posko-posko kesehatan yang didirikan di lokasi bencana ini dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, atau dari potensi relawan yang memang di bidang kesehatan itu memberikan kayak seperti vaksin, obat-obatan, vitamin terhadap semua tim pencari yang ada di lokasi ini. Seperti itu, Pak. Ya, artinya teman-teman media sudah mengetahui bersama bahwa ada anggota dari TNI yang menjadi korban. Jadi kami tim SAR gabungan ini hanya fokus terhadap pencarian. Jadi nanti yang bisa mendeklar atau merilis dari body packs yang telah kami serahkan ke DPI, jadi nanti dari tim DPI yang akan merilis mana itu warga sipil atau itu dari TNI, seperti itu. Demikian saya kira untuk laporan pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman media semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.